Malam itu, langit mendung menggantung di atas Gunung Merapi. 5 orang pendaki muda dari Yogyakarta, Raka, Denny, Bima, Fajar, dan Andin berangkat dari base camp Selo dengan semangat membara. Mereka sudah lama merencanakan pendakian ini, dan cuaca yang tak bersahabat tak mampu meredam semangat mereka. "Kalau kabut makin tebal, kita turun ya," kata Denny, si paling logis di antara mereka. Namun Raka, yang paling bersemangat, menepis. "Santai, kita kan udah sering naik gunung. Ini cuma kabut." Pendakian berjalan lancar hingga sore menjelang malam. Tapi saat melewati Pasar Bubrah, kabut tebal turun tanpa peringatan. Jarak pandang tinggal 1 meter. Arah jalur mulai sulit dibedakan. Kompas pun seakan tak berguna karena medan magnet Merapi yang kuat membuat arah menjadi kacau. Saat itulah mereka mulai panik. Ini bukan jalur yang tadi kita lewati ya?" tanya Andin dengan suara gemetar. "Tadi nggak ada batu besar ini," sahut Fajar sambil menyorotkan senter ke sekeliling. Mereka memutuskan berhenti dan membuat bivak darurat. Malam semakin larut dan udara menggigit tulang. Tapi yang paling menyeramkan adalah suara aneh yang mulai terdengar dari dalam kabut. "Kalian dengar itu?" bisik Bima. Ada suara gamelan, samar, seperti berasal dari kejauhan, namun mengitari mereka. Mereka mulai membaca doa dalam hati. Suasana mencekam. Kabut tak juga menipis. Dan tiba-tiba, Andin menghilang. Mereka mencari, memanggil-manggil namanya. Tapi hanya Gema yang menjawab. Di tempat terakhir Andin berdiri, mereka menemukan bekas jejak kaki. Namun bukan jejak manusia. Jejak itu panjang, besar, seperti jejak hewan raksasa dengan 3 jari. "Apa ini?" bisik Raka dengan wajah pucat. Saat itulah Denny teringat cerita warga desa. Pasar Bubrah bukan sekadar tempat istirahat, tapi pasar makhluk halus. Jika tak izin, bisa tersesat selamanya. Keesokan harinya, 3 pendaki ditemukan oleh tim SAR dalam keadaan syok dan linglung. Mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama, tak bergerak sejengkal pun dari pos terakhir meski mereka yakin sudah berjalan jauh. Namun yang membuat bulu kuduk berdiri, Andin tak pernah ditemukan. Dan dalam rekaman video terakhir dari kamera Raka, ada 1 frame ganjil. Terlihat Andin berdiri, bukan di jalur pendakian, tapi di tengah pasar, dikelilingi siluet-siluet putih tanpa wajah, berdiri mematung, dengan suara gamelan mengiringi. Setelah 3 hari pencarian intensif oleh tim SAR, kabar hilangnya Andin menyebar luas. Warga sekitar Selo, yang sudah lama tinggal di lereng Merapi, mulai angkat bicara. "Kalau hilangnya di Pasar Bubrah, susah nak. Itu tempat gaib. Harus pakai cara gaib juga." Begitu kata Mbah Sarno, sesepuh desa, kepada tim penyelamat. Tim SAR mulai gelisah. Semua jalur resmi sudah disisir, bahkan mereka menyisir area longsoran dan jurang. Namun jejak Andin tak ditemukan sama sekali. Akhirnya, dengan restu keluarga, tim SAR bekerja sama dengan Mbah Sarno. Malam harinya, mereka naik ke Pasar Bubrah membawa sesajen, bunga 7 rupa, kemenyan, dan kendi berisi air dari 7 mata air suci. Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Mbah Sarno mulai ritual. Doa-doa kuno dilantunkan. Angin berhembus dingin menusuk tulang. Kemenyan mengepul ke langit. Tiba-tiba, suasana berubah. Hening. Tidak ada suara serangga. Tidak ada suara angin. Hanya gamelan. Pelan. Perlahan makin keras. Seperti sedang menyambut tamu. Mata tim SAR membelalak ketika kabut mulai membentuk bayangan. Siluet pasar. Mereka melihat gerobak, orang-orang berpakaian zaman dulu, dan sesosok gadis yang berdiri di tengah. Itu Andin, tapi dia tidak melihat mereka. Wajahnya datar, matanya kosong, seolah sedang berada di dunia lain. Mbah Sarno membuka kendi, mencipratkan air 7 mata air ke arah bayangan Andin. Seketika, pasar gaib itu buyar, kabut berputar seperti pusaran, dan Andin jatuh pingsan ke tanah. Andin berhasil ditemukan, tapi bukan tanpa harga. Setelah sadar, Andin tak bicara sepatah kata pun selama berhari-hari. Matanya selalu menatap kosong dan sesekali tersenyum aneh, seolah masih melihat sesuatu di balik dunia ini. "Pasarnya besar sekali," katanya pelan suatu malam. "Mereka bilang aku dipilih,
Tapi mbah tua itu menarikku kembali. Hingga kini, Andin belum sepenuhnya pulih. Tapi satu hal pasti, setiap malam tanggal purnama dari kamar kos Andin, kadang terdengar suara gamelan samar, dan bunga 7 rupa tiba-tiba muncul di depan pintunya. Seminggu setelah Andin diselamatkan dari kabut gaib Pasar Bubrah, 3 sahabatnya, Raka, Denny, dan Bima, masih dihantui mimpi buruk, bukan hanya karena kehilangan sahabat, tapi karena apa yang mereka lihat di gunung itu tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Raka sering mengigau malam-malam, menyebut nama Andin sambil ketakutan. Denny mulai mengalami gangguan penglihatan, sesekali dia melihat bayangan-bayangan putih di sudut matanya. Sementara Bima sering mendengar gamelan bahkan di tengah keramaian kota. Kayaknya kita belum benar-benar lepas, kata Denny suatu malam. Mereka bertiga akhirnya sepakat untuk kembali ke Gunung Merapi. Bukan untuk mendaki, tapi untuk minta maaf. Mereka kembali menemui Mbah Sarno. Mbah Sarno menatap mereka lama, lalu mengangguk berat. Kalian membawa sesuatu dari dunia mereka. Ruh kalian belum kembali utuh. Harus dikembalikan. Malam itu, ritual dilakukan, tapi belum selesai kemenyan terbakar. Raka tiba-tiba berteriak dan muntah darah. Dia belum pergi. Dia masih di antara kita, jerit Raka sambil memegangi kepala. Tubuhnya menggigil hebat. Dari mulutnya keluar suara yang bukan suara manusia, parau, dalam, menggema. Kalian datang tak sopan, mengambil tanpa izin. Satu dari kalian masih milikku. Mbah Sarno dengan cepat menggambar garis di tanah dan membaca mantra. Tapi kabut turun mendadak dan Raka pingsan. Saat sadar, Raka menangis, memeluk Bima dan Denny. Aku mimpi. Aku ada di tengah pasar. Andin ada di sana. Tapi dia duduk di pelaminan. Dia seperti dikawinkan dengan sosok tinggi besar bermata merah. Mbah Sarno menatap mereka dengan serius. Mereka tak butuh tubuh kalian, tapi ruh kalian. Pasar itu bukan cuma tempat, tapi kerajaan. Dan Andin mungkin sudah menjadi bagian dari mereka. Setelah kejadian itu mereka bertiga berpisah. Bima pindah ke kota lain, trauma berat dan tak pernah lagi mau dekat dengan gunung. Denny jadi lebih religius, sering berziarah dan membantu orang-orang tersesat secara spiritual. Sementara Raka hilang. Ya, Raka suatu hari menghilang tanpa jejak dari rumahnya. Hanya meninggalkan secarik kertas di meja. Aku harus kembali. Dia belum selesai denganku. Aku lihat senyum Andin di balik kabut. Dan sejak saat itu, kabar Raka tak pernah terdengar lagi. 3 bulan setelah insiden Gunung Merapi, Andin dinyatakan pulih oleh rumah sakit. Tapi teman-temannya tahu, Andin yang sekarang bukan lagi Andin yang dulu. Tatapannya kosong namun menusuk. Dia jarang bicara, dan kalaupun bicara, sering berbisik sendiri dalam bahasa yang tak dikenali. Ibunya pernah merekam suara Andin saat tidur, terdengar nyanyian kuno, irama gamelan yang lambat dan berat, seolah dari dunia lain. Warga sekitar rumah Andin mulai resah. Setiap malam Jumat Kliwon, ada kambing dan ayam milik warga yang mati mendadak. Anehnya, tubuh hewan-hewan itu utuh, tapi matanya kosong dan membiru. Suatu malam, Pak RT mendatangi rumah Andin. Maaf Bu, tapi anak jenengan ini bikin warga takut. Ada yang lihat dia berdiri di tengah jalan jam 2 pagi, matanya merah. Ibunya hanya bisa menangis. Tapi Andin dari kamarnya berkata dengan suara lirih, aku cuma menjaga agar mereka tak keluar. Malam itu, kejadian puncaknya terjadi. Langit mendung. Petir menyambar tanpa hujan. Tiba-tiba dari arah rumah Andin terdengar tabuhan gamelan yang sangat keras, seolah berasal dari perut bumi. Warga berlarian, dan mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Ilmiah suci. Tapi saat mendekat, kendi itu pecah sendiri. Telat, ucapnya. Andin bukan lagi manusia sepenuhnya. Malam itu, semua warga melihat pintu gaib terbuka di langit. Bentuknya seperti pasar, dengan lampu-lampu kuno dan sosok-sosok berjubah putih berjalan pelan, mengelilingi Andin. Tapi Andin tak menghilang, dia turun kembali ke tanah, terjatuh pingsan, sosok tinggi menghilang, pintu langit menutup. Sejak malam itu, Andin berubah total. Dia bisa melihat makhluk tak kasat mata. Dia bisa menyembuhkan orang yang kerasukan hanya dengan menatap mata mereka.
Bahkan beberapa orang dari luar kota mulai datang ke rumahnya untuk meminta tolong. Tapi satu hal tak bisa dihindari. Setiap malam Jumat Kliwon, Andin harus menghilang selama 1 jam. Tak ada yang tahu kemana. Ibunya pernah mencoba mengintip. Tapi begitu melihat kamar Andin malam itu, dia buta seketika. Kini Andin hidup tenang, dikelilingi aura misterius. Warga menghormatinya, tapi tak ada yang berani menyebut kata pasar bubrah di hadapannya. Karena mereka tahu, Andin bukan lagi sekadar penyintas. Dia kini menjadi penjaga gerbang antara 2 dunia.